Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Setia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Ya pemirsa, Idul Fitri, Hari Raya umat muslim ini tinggal hitungan hari. Sudah sebagian besar masyarakat ibu kota kembali ke kampung halaman ataupun mudik. Ini pastinya perlu persiapan yang matang, bukan hanya secara ekonomi ya, secara materi, tapi juga kesehatan harus juga benar-benar dipersiapkan. Karena mungkin kalau mudik sendiri ini perjalanannya bisa makan waktu belasan sampai puluhan jam. Nah, apa yang harus dipersiapkan dan apa saja kiat-kiatnya agar tetap sehat selama mudik, ini menjadi topik kita hari ini. Nah, bicara tentang mudik, apalagi kalau yang berkendara dengan kendaraan pribadi, ini pastinya mengalami kelelahan yang luar biasa juga ya. Kadang-kadang badan jadi kaku, apalagi kalau harus nyetir selama belasan atau puluhan jam. Nah, perlu sekali nih peregangan pada bagian-bagian badan tertentu yang sering sekali merasa pegal. Ini akan jadi fun fact kita hari ini. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah peregangan pada tangan. Nah, kalau bicara tangan ini pastinya adalah bagian tubuh yang memang digunakan untuk menyetir selama belasan jam ya. Apalagi kalau memegang kemudi ini kan pastinya tangan jadi pegal, kadang kaku, kesemutan. Nah, peregangan ini sangat dibutuhkan. Katanya sih ini bisa dilakukan dengan cara meletakkan tangan di arah depan dan menarik jari ke belakang. Nah, tapi nanti kita akan bahas bersama pakarnya agar gerakannya benar-benar betul ya. Oke, selanjutnya adalah peregangan pada bahu. Ini juga pastinya lelah banget ya. Bahu ini pastinya jadi penopang yang luar biasa dan rasa sakit kadang-kadang timbul juga karena terlalu pegal ataupun terlalu tegang. Apa sih yang bisa membuat bahu bisa lebih rileks? Ini pastinya peregangan pada bahu dengan memutar bagian bahu atau lengan. Ini juga bisa membuat kondisi bahu kita lebih rileks, lebih nyaman begitu ya. Nanti kita akan bahas juga bersama pakarnya. Oke, yang ketiga adalah peregangan pada punggung. Punggung juga jadi satu bagian yang sangat-sangat memungkinkan atau potensial merasakan ketidaknyamanan. Ini juga sangat diperlukan juga nih peregangan di bagian ini. Kita bisa meletakkan tangan di bagian belakang kepala, lalu kita tarik ke belakang dan badan dibusungkan. Ini juga sangat membantu untuk membuat peregangan pada punggung yang mungkin tadinya ada tense di situ ya. Oke. Selanjutnya adalah peregangan pada pinggang. Pinggang ini sering sekali nih dikeluhkan untuk orang-orang yang memang duduk dalam waktu lama. Apalagi kalau berkendara ataupun memang harus mengendari atau transportasi lain gitu ya. Selama mudik ini juga kan cukup lama berdiri, duduk maksudnya, dan dengan kondisi yang tegak gitu ya. Nah, ini perlu sekali nih peregangan-peregangan pada pinggang. Kita mungkin yang familiar adalah menempatkan pinggang di sisi kanan atau kiri gitu ya, kita putar bagian ini. Apakah ini sudah benar peregangannya? Nanti kita bahas bersama dokternya ya. Oke. Yang terakhir adalah peregangan pada bokong. Bayangkan saja kita duduk, pastinya bokong kita capek sekali. Mungkin ada rasa tidak nyaman di situ, ada rasa yang juga harus istilahnya dirilis gitu ya, harus direlaksasi di bagian itu. Bagaimana caranya merelaksasi bokong? Peregangannya seperti apa? Nanti kita bahas bersama pakarnya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya sudah kita bahas nih beberapa fun fact seputar bagaimana ya peregangan yang tepat agar tidak terlalu kelelahan atau merasa pegal selama mudik. Nah, untuk membahasnya kita sudah terhubung via sambungan Zoom bersama Dr. Michael Trianto, SPKO Spesialis Kedokteran Olahraga. Baik, Dr. Michael, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Dika. Pagi. Mungkin juga ya para pemirsa, tentu kabar saya baik ya, karena itu dapat muncul di acara Bincang Sehati pagi ini. Oke, hari ini kita akan bagi-bagi tips untuk para pemudik mungkin yang sekarang sudah di perjalanan ya dok ya, masih macet-macetan, pasti rasa badannya pegel banget nih, lelah sekali. Nah, katanya peregangan ini bisa paling tidak membuat kondisi badannya lebih nyaman. Kita bahas satu persatu ya dok ya. Ini kalau kita bicara tentang orang yang memang pemudik
mengendarai kendaraan pribadi. Ini kan pastinya tangan adalah bagian yang cukup kelelahan. Peregangan pada tangan ini yang tepat itu seperti apa sih, Dok? Baik, sebelumnya saya mau sampaikan dulu. Kadang banyak orang bertanya, apa kaitannya mudik dengan olahraga? Gitu ya. Betul. Mudik adalah sesuatu untuk happy-happy, untuk silaturahmi, untuk mohon maaf dan sebagainya ya. Namun yang pasti kita ingin tiba di tempat tujuan dalam kondisi sehat dan bugar. Untuk mencapai kondisi sehat dan bugar kita membutuhkan olahraga dan diantaranya adalah melalui peregangan. Nah, kalau Mbak Dika mau menanyakan bagaimana tentang peregangan dari lengan, ya kita coba bayangkan kalau saya pada saat ini umpamakan seakan-akan saya dalam kondisi mengendarai kendaraan begini terus sekian jam. Kemarin ini kebetulan saya baru balik dari Malang ya, dan itu mengendarai kendaraan itu 10 jam itu dapat dibayangkan terus demikian ya. Kalau dengan demikian dipertahankan terus tentu otot-otot di lengan, di bahu, di leher, punggung semua kaku. Bagaimana untuk menanganinya? Nah, kita terkadang dalam perjalanan itu kosong atau mungkin ada yang macet. Yang mudah-mudahan sih lancar ya. Amin. Dengan demikian kita dapat melakukan ini. Oke. Nah, untuk proses seperti gini. Kita tarik. Tarik ya, ini Dok dengan, ya. Ya, lengan bawah ya dengan daerah di sini semuanya bisa ya, tentu kanan dan kiri gitu ya. Disesuaikan saja dengan kondisi yang ada pada saat itu ya. Lagi ada kesempatan, lagi di rest area gitu ya. Nah, kita dapat melakukan itu. Ya, jadi mudah saja. Kira-kira mudah sekali ya. Sebenarnya ini bisa dilakukan di sela-sela mungkin saat beristirahat begitu ya, di rest area ini bisa dilakukan juga untuk para pengemudi yang sekarang sedang dalam perjalanan mudik. Oke, selanjutnya adalah bahu. Ini juga tadi dokter sendiri bilang dengan kondisi terus memegang setir pastinya bukan cuma tangan dong ya, bahu juga merasakan kekakuan yang luar biasa. Bagaimana peregangan yang tepat nih, Dok, untuk area bahu? Ya. Untuk bahu, karena bahulah yang menopang gerakan-gerakan dari lengan bawah, ya, tentunya kita harus melakukan gerakan seperti begini. Nah, ini begini, ya, kita tarik. Jadi tarik begini, sehingga kita merasakan peregangan di daerah sini. Kemudian dibalik lagi. Di arah berlawanan ya, Dok ya? Ya, dan saya yakin ruang kemudi dari pengendara itu pasti sanggup untuk melakukan itu, ada ruangannya ya. Dan tentunya kalau untuk penumpang itu akan lebih mudah, tapi mungkin harus bergantian, tidak bisa bersama-sama ya. Karena kalau tidak nanti tangannya akan nabrak ya, Dok ya. Bersinggungan kanan dan kiri. Ya. Baik, apalagi ini bahu memang jadi penopang setiap gerakan yang ada pada tangan. Jadi pastinya rasa pegal ini juga lumayan berasa banget ya, Dok, di bahu. Jadi peregangan yang tadi dokter contohkan ini sangat-sangat pastinya efektif untuk bisa merelaksasi bagian tersebut. Oke, selanjutnya adalah punggung. Ini juga nggak kalah nih, Dok. Punggung juga, aduh, kakunya kalau udah kaku rasanya nggak enak banget. Gimana caranya peregangan punggung yang tepat untuk para pemudik ini? Ya. Yang paling mudah adalah kalau misalnya kita mengendarai ya setir, kita akan ke belakang gitu ya. Tapi dapat juga kita melakukan dengan gerakan ini. Kemudian kita ke depan. Begini ya, Dok ya. Di samping. Ya. Dengan demikian kita akan meregang daerah belakang sini. Jadi tidak hanya begini, tapi juga ke depan. Ya, itu gerakan yang sangat-sangat sederhana, tidak perlu pindah dari ruang kemudi ya, dan dapat dilakukan pada saat-saat memang memungkinkan. Yang paling penting harus diketahui bahwa jangan sampai membahayakan diri sendiri maupun penumpang yang lain. Jadi sebenarnya gerakan-gerakan tadi itu memungkinkan sekali dilakukan di dalam mobil ya, dengan ruang kemudi yang pastinya
pasti masih bisa memberikan space untuk gerakan tersebut, tapi memang harus dilakukan secara tepat, jadi jangan sampai membahayakan ya, apalagi di tengah tol dalam kondisi kecepatan yang cukup tinggi, jangan, itu justrunya bisa berakibat fatal. Oke, nah yang selanjutnya ini adalah yang paling populer, pinggang dok. Nah gimana cara peregangan pinggang yang tepat? Biasanya yang familiar ya biasanya di kanan kiri, kalau bisa sampai bunyi kretek gitu ya, itu kayaknya udah paling afdol. Bener nggak sih dok kayak gitu? Apakah memang justru ada gerakan lain yang lebih tepat? Benar sekali ya, karena pinggang atau daerah lumbal adalah daerah yang menahan tekanan paling besar dari bobot tubuh bagian atas kita ya. Nah, kalau gitu bagaimana ya? Bila memungkinkan ya, itu dilakukan di rest area itu sangat ideal sekali ya. Kita mencari kursi ya, atau kalau misalnya memang tetap tidak memungkinkan untuk kita berlama-lama di rest area, karena saya dengar di rest area sekarang dibatasi waktunya. Betul. Itu ruang kendali pengendara kalau bisa dimundurkan ya. Jadi kalau ini saya umpamakan saya di kursi mobil, kita mundurkan, nah kita topangkan kaki kita. Oke, disilang ya. Ya, disilangkan di lutut sebelahnya. Kemudian tarik. Ya, arahkan pandangan kita ke sisi berlawanan dari arah tarikan tadi. Kita akan merasakan regangan pada daerah pinggang. Ya. Kemudian lakukan sebelahnya. Sama juga. Jangan lupa pada saat kita menarik, pada saat kita mengeluarkan tenaga, itu harus buang napas lewat mulut. Dengan demikian tidak ada peningkatan dari tekanan intraabdominal atau tekanan di dalam perut yang berlebihan yang berpotensi mengganggu kesehatan tubuh kita yang lain. Kira-kira gitu. Jadi pastikan istilahnya kosongkan ya udara di paru-paru atau di perut agar tidak mengganggu atau tidak ada tekanan lain justru di saat kondisi peregangan tersebut. Nah dok, tadi kan sudah nih punggung, pinggang, bahu, tangan. Yang paling sering juga nih kalau kita duduk lama adalah bagian bokong. Tapi kadang-kadang kita bingung peregangannya seperti apa sih dok? Nah mungkin bisa diberikan contoh atau dijelaskan dok, silakan. Ya, kita masih dalam posisi agak ke belakang. Ya. Kemudian kita silangkan lagi, tapi tidak dikeataskan seperti begini. Di bawah ya dok ya? Di datarkan. Ya, nah kemudian bila mana memungkinkan kita tundukkan. Tunduk ke depan hingga kita dapat merasakan tarikan di kedua paha atas ya, di kedua paha belakang maksud saya. Namun bila mana ada kesempatan untuk agak lebih luas posisi dari antara tubuh dengan setir ya, dapat dilakukan kita menarik paha yang kakinya menjejak ke bagian dasar dari kendaraan kita, ditarik ke atas. Dengan demikian kita akan mengangkat. Jadi bisa dua posisi. Kitanya menunduk ataupun kitanya tegak, namun kita naikkan seperti itu. Ya. Nah, kalau ada kesempatan di rest area untuk beristirahat, dapat melakukan peregangan bokong seperti yang tampak di dalam ilustrasi foto ini. Kira-kira begitu. Jadi seperti itu kira-kira. Tadi kita sudah kasih tips untuk pemirsa di rumah mulai dari peregangan tangan, bahu, pinggang, hingga bokong bahkan ya. Jadi semoga ini bisa jadi tips yang berguna untuk para pemudik agar bisa badannya lebih fresh, lebih fit, tidak kelelahan dan tidak kaku ya. Dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan ya dok. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat jumpa. Baik pemirsa, seru banget pastinya ya kalau lagi mudik. Nah, tapi kita harus perhatikan kesehatan kita. Bagaimana sih menjaga kesehatan selama menjalani perjalanan mudik? Nanti kita bahas, tapi kita jeda dulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita akan membahas bagaimana ya menjaga kesehatan dan juga
tubuh kita agar tetap prima selama mudik. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung via sambungan Zoom bersama Dr. Retno Wibawanti SPKP, spesialis kedokteran penerbangan dari Rumah Sakit Royal Trauma. Langsung kita sapa, halo Dr. Retno, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik. Selamat pagi semuanya. Pagi semuanya, Dok. Ini hari raya tinggal hitungan hari. Sepertinya arus mudik juga sedang mencapai puncaknya. Bahkan kemarin masih ada yang harus stuck di jalan 12 jam gitu ya. Untuk mungkin yang masih mau nyebrang, masih mau melakukan penyeberangan ke Merak. Nah, ini kan pastinya kondisi fisiknya akan sangat membutuhkan energi yang sangat prima. Sejauh mana menurut dokter persiapan kondisi kesehatan ini begitu penting untuk para pemudik sebelum melakukan perjalanan? Oke, baik. Mungkin seperti yang sudah kita baca di mana-mana ya Mbak, banyak bahwa karena 2 tahun ini kita kan nggak mudik ya. Jadi tahun ini sepertinya semua orang akan mudik ya, dan kemungkinan akan mengalami kemacetan di jalan. Nah, seberapa penting sih kita menjaga kesehatan kita? Tentunya sangat penting karena kita tentunya tidak hanya ingin kita tetap sehat dan produktif selama perjalanan, kemudian kita juga harus tetap sehat setelah kita melakukan mudik tersebut atau setelah melakukan perjalanan. Dan untuk rekan-rekan atau teman-teman kita yang akan melakukan perjalanan dengan mengendarai kendaraan sendiri, baik motor atau misalnya mobil, kesehatan ini juga tentunya akan lebih penting lagi karena juga akan berpengaruh terhadap keselamatan dirinya sendiri, penumpang lain atau kendaraan lain juga. Jadi memang kesehatan ini sangat penting sekali diperhatikan untuk siapapun yang akan melakukan perjalanan, khususnya mudik dengan berbagai kendala atau resiko yang akan ditemui seperti kemacetan ini. Gitu. Oke. Nah Dok, kalau kita memang punya inisiatif untuk memeriksakan kesehatan sebelum kita melakukan perjalanan, kira-kira apa saja yang perlu kita cek? Apakah seperti tensi, gula darah, atau hal-hal lain yang memang diperlukan adanya pengecekan sebelum kita melakukan perjalanan jarak jauh dengan waktu yang cukup panjang? Oke, jadi yang pertama kali misalnya kita akan melakukan perjalanan, apakah saya perlu untuk melakukan pre-travel consultation atau konseling sebelum melakukan perjalanan? Tentunya penting. Nah, siapa saja yang harus melakukan konseling ini? Semua orang perlu sebetulnya untuk melakukan konseling ini. Tergantung lagi dari misalnya tujuan tempat bepergiannya, kemudian moda bepergiannya, dan juga usia, serta penyakit komorbid atau penyakit yang sudah dimiliki seseorang sebelum dia akan melakukan perjalanan. Misalnya maksudnya saya mau perginya kemana nih, misalnya perjalanannya sebetulnya nggak terlalu panjang, misalnya hanya ke Surabaya, tapi karena dengan kemacetan jadinya akan panjang. Nah, kita perlu perhatikan apakah saya ada penyakit-penyakit seperti misalnya darah tinggi, kencing manis, atau misalnya penyakit TBC, penyakit jantung atau paru lainnya. Nah, itulah yang harus kita kelola. Atau misalnya kita perlu memeriksakan apakah cukup fit untuk melakukan perjalanan dengan waktu tempuh yang panjang, dengan keadaan yang dengan berbagai resiko yang ada. Atau misalnya kita akan, saya nggak mudik sih Dok, tapi saya pengen jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya kemana? Ke tempat yang ada endemis atau ada penyakit tertentu di daerah tersebut yang bisa kita cegah atau kelola dengan cara berkonsultasi atau menyiapkan diri sebelumnya. Itu juga menjadi tujuan kita untuk kenapa kita harus konsultasi atau memeriksakan diri ke dokter dulu sebelum melakukan perjalanan. Gitu. Oke, jadi memang sebaiknya apalagi kalau memang yang punya potensi atau memang punya penyakit bawaan, ini penting sekali untuk memeriksakan diri atau mengecek kesehatan sebelum melakukan perjalanan ya. Tapi yang sehat pun juga kalau bisa tetap harus bisa berjaga-jaga. Nah Dok, kan kadang-kadang kita sudah nih melakukan pengecekan kesehatan sebelum perjalanan, tapi di dalam perjalanan yang waktunya cukup panjang, ini ada saja kadang-kadang kendala kesehatan yang timbul. Mungkin ada yang mual di perjalanan, apalagi kalau yang memang harus melakukannya dengan kapal laut gitu ya Dok ya, atau juga yang mungkin sakit kepala atau bagian-bagian yang terasa nyeri. Perlu tidak sih ada obat-obatan atau vitamin yang memang kita siapkan sebelum kita melakukan perjalanan? Oke, pastinya kita harus mengetahui dulu kondisi kesehatan kita dan risiko-risiko apa yang ada gitu. Misalnya pada orang tua, nah orang tua atau orang tua kita gitu.
Misalnya kita mau berangkat dengan tadi yang Mbak sebutkan, misalnya dengan kapal laut. Nah, kita harus tahu berapa lama nih mau berangkatnya. Kemudian kalau misalnya ada kecenderungan untuk mengalami mabuk perjalanan, mabuk gerak atau mabuk laut gitu, kita perlu menyiapkan obat. Obat-obat apa saja yang boleh atau harus kita siapkan? Tentunya obat-obat yang memang tersedia dan bisa diperoleh oleh masyarakat tanpa resep dokter dan ringan sifatnya. Tidak boleh untuk mengkonsumsi obat tanpa resep dokter. Jadi misalnya untuk menghilangkan atau mengurangi gejala mabuk gerak, obat diare, obat nyeri, obat demam, obat mual itu sangat perlu untuk kita bawa. Nah, kemudian untuk vitamin juga penting untuk kita konsumsi secara rutin, khususnya di perjalanan. Kalau memang akan perjalanan kita tahu pasti akan lama di perjalanan. Jadi kita harus siap nih, bukannya kalau kita jalan-jalan atau mudik yang dibawa tidak hanya misalnya pakaian, oleh-oleh, tapi yang juga tidak kalah penting harus disiapkan adalah vitamin dan persediaan obat-obat ringan yang bisa kita manfaatkan kalau ada anggota keluarga atau kita sendiri mengalami gangguan kesehatan. Dan juga misalnya untuk luka-luka ringan seperti misalnya tensoplas, pembalut luka, betadine atau cairan pembersih luka, seperti itu. Baik, jadi memang ada baiknya kita lihat kondisi anggota keluarga yang akan melakukan perjalanan mudik, kira-kira kondisi kesehatannya seperti apa, lalu transportasinya apa sih yang mau kita gunakan ya. Nanti kan kendalanya pasti berbeda-beda, pastinya menyiapkan P3K ini penting sekali. Nah, mungkin juga obat-obat lambung yang karena kita mungkin makannya tidak tepat waktu, bisa jadi ya ini juga perlu dipersiapkan. Oke, Dok, kalau bicara tentang mudik, ini kelelahan tidak hanya mungkin membuat seseorang mungkin harus tidur sejenak ya, tapi ada juga yang kadang memaksakan diri akhirnya menimbulkan kecelakaan. Nah, sebenarnya kapan sih kita harus sadar bahwa badan kita sepertinya sudah harus istirahat, apalagi kalau mengendarai kendaraan pribadi ya, ini kan harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai justru membahayakan nyawa anggota keluarga bahkan orang lain. Bagaimana kita bisa tahu parameter tubuh kita sudah perlu istirahat? Oke, baik. Mungkin saya menjelaskan bahwa apa yang sering kita sebut sebagai lelah atau capek itu sebetulnya kan suatu perasaan yang pengukurannya berdasarkan diri sendiri ya. Tapi kalau misalnya kita bilang, saya udah capek nih, misalnya saya udah ngantuk, udah pegel-pegel, tapi bisa juga orangnya nggak merasa capek. Misalnya saking semangat, saking exciting, waduh udah mau pulang kampung nih, saya nggak capek sama sekali. Tapi sebetulnya tubuh kita sudah mengalami penurunan fungsi dan performa. Sehingga yang menjadi patokan adalah bukan dari perasaan orangnya bahwa saya udah capek, saya udah ngantuk gitu. Tapi memang ada kebutuhan untuk melakukan istirahat setiap kali, misalnya kita mengendara berapa jam atau kita di dalam mobil duduk pun kita harus ada waktu untuk beristirahat gitu. Jadi patokannya bukan dari itu, tapi justru dari waktunya kita melakukan misalnya mengendarai atau berada di dalam perjalanan itu sendiri gitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya kadang-kadang kita karena terlalu excited, terlalu semangat, jadi lupa nih kayaknya sebenarnya kita sudah butuh tidur gitu ya, sudah butuh istirahat. Padahal memang udah capek ya. Padahal sudah lelah sekali, apalagi nggak ada yang bisa jadi pengganti untuk mengendarai kendaraan ya, jadinya terus deh diterabas. Nah, Dok, kalau bicara tentang tidur, ini kan nggak mungkin kita memenuhi waktu tidur seperti 8 jam seperti pada keadaan normal. Apa yang bisa jadi tips agar paling tidak orang yang sedang melakukan perjalanan mudik punya kualitas tidur yang baik selama perjalanan walaupun waktunya atau kuantitasnya tidak sama seperti keadaan normal? Ya, baik. Mungkin yang pertama saya menjelaskan dulu bahwa pada saat kita mengendarai kendaraan, misalnya saya sebagai sopirnya nih, setiap 2 jam itu kita perlu untuk melakukan 15 menit istirahat. Istirahatnya bisa dengan stretching, seperti yang tadi Dokter Michael jelaskan. Kemudian bisa juga memang kita betul-betul keluar dari kendaraan, sekedar istirahat, lepas dari misalnya kita memegang setir ya, jadi kita benar-benar istirahat. Nah, kalau bisa juga setiap 4 jam kita beristirahat selama 30 menit. Nah, 30 menit ini sepertinya kalau kita bilang mana bisa Dok tidur 30 menit nggak enak, nggak kayak 8 jam. Tapi ada yang namanya kita memaksimalkan yang namanya power nap. Power nap itu kita tidur dalam waktu maksimal 20 menit. Itu sudah sangat cukup untuk bisa mengembalikan kesegaran, kemudian memberikan pemulihan juga.
Dan memang kalau dibutuhkan kita memang perlu untuk tidur lebih lama dari 30 menit itu sangat disarankan untuk misalnya seandainya memungkinkan kita bisa berhenti dulu. Berhenti untuk misalnya mendapatkan penginapan atau tidur. Kalau kita bawa mobil ya kita bisa mencari tempat yang aman untuk kita bisa beristirahat. Tidur betul-betul tidur selama misalnya 1 jam itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya kita sendiri yang jadi penumpang, misalnya saya jadi penumpang pesawat atau penumpang bis atau kendaraan lain atau transportasi lain, tentunya kita juga harus memaksimalkan waktu saya untuk bisa tidur dengan nyaman. Seperti itu misalnya dengan menutup mata, dengan penutup mata supaya gelap, kemudian tidak minum terlalu banyak kafein, sehingga kita bisa tetap mendapatkan istirahat selama di perjalanan. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang ada cara-cara tersendiri ya. Tadi ada mungkin setiap beberapa jam sekali di jeda 15 hingga 30 menit agar bisa istirahat, dan ada juga bisa mungkin tidur dengan 20 menit tapi dengan kualitas yang baik. Ini bisa menambah atau membuat kesegaran itu kembali ada gitu ya. Tapi kalau memang sudah capek banget kayaknya kita perlu cari penginapan untuk tidur lebih lama. Nah, Dok, untuk mudik ini kan nggak cuma orang dewasa ya, kadang-kadang juga ada anak-anak, bayi. Nah ini juga apakah perlu ada persiapan yang khusus untuk anak-anak atau balita atau bahkan bayi yang diajak mudik oleh orang tuanya? Oke, yang pasti kita tidak boleh melepaskan diri juga bahwa saat ini kita masih berada dalam keadaan pandemi ya. Jadi tentunya untuk anak, untuk bayi yang belum mendapatkan vaksinasi, kita perlu memikirkan sekali keamanan untuk melakukan perjalanan untuk mudik. Jadi kalau memang misalnya sudah vaksinasi, tentunya kita bisa sedikit lebih lega, meskipun tidak menjamin tidak akan kena ya. Nah, bagaimana dengan anak atau bayi atau yang balita yang belum mendapatkan vaksinasi? Tentunya saat ini kita yang pertama memastikan mereka mendapatkan vaksinasi sesuai usia mereka sudah lengkap. Kemudian yang kedua, mereka tetap harus mengikuti protokol kesehatan, dipakaikan masker, dan semua peralatan sanitasinya kita siapkan dan bawa. Bagaimana dengan makanannya? Dengan makanannya kita juga harus membawa stoknya sendiri, kemudian membawa bila memungkinkan kita membawa persediaan air panas yang cukup untuk bisa menyiapkan makanan untuk anak atau balita kita. Kalau misalnya anaknya masih eksklusif tentu akan lebih mudah sehingga bisa dipenuhi kebutuhannya. Tapi kalau yang sudah membutuhkan tambahan makanan atau MPASI, tentu ini yang harus kita perlukan. Apa saja yang harus saya bawa? Dan pastinya juga pakaian bersih, kemudian mainannya supaya juga anak nggak rewel, kemudian pakaian hangat dan peralatan lain yang sesuai dengan lokasi yang mau kita tuju. Seperti itu. Baik, jadi ya untuk anak-anak dan balita apalagi memang mungkin belum diberikan atau belum mendapatkan dosis vaksin COVID-19, jadi memang perlu adanya proteksi lebih ya ekstra, dan ini juga mungkin persiapan-persiapan karena anak-anak mungkin makannya juga harus baik, apalagi balita, jadi susu untuk kebutuhan makanan-makanan cairnya juga diperlukan air hangat atau air panas yang cukup. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan bagi pemirsa mungkin yang sedang menonton sambil jalan mudik ya, atau memang punya pertanyaan sebelum melakukan perjalanan mudik, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita kembali bersama Dr. Retno. Dok, masih bersama kami Dok? Oke, baik. Dok, kalau bicara tentang mudik ini kan bukan cuma 2-3 jam gitu ya. Yang paling dekat saja bisa memakan waktu bisa 10 jam kalau dalam kondisi mudik. Ada yang bahkan kalau harus menyeberang pulau ini bisa sampai 2-3 hari. Memungkinkan tidak Dok untuk akhirnya jadinya terserang penyakit? Biasanya apa? Penyakit apa yang paling lazim dialami oleh pemudik? Iya,
tentunya sekarang sepertinya jarak tempuh akan beda dengan keadaan normal ya. Iya. Pada saat mudik tahun ini, dan akan banyak yang mungkin harus sampai berhari-hari di perjalanan juga. Nah, kemungkinan penyakit apa saja sih yang mungkin terjadi pada orang yang melakukan perjalanan? Tentunya ada beberapa penyakit dan tentunya memungkinkan sekali kita yang tadinya sehat kemudian jadinya sakit selama di perjalanan. Misalnya yang pertama karena makanan, meskipun mungkin pada saat melakukan perjalanan mudik masih puasa, tapi bagi mereka yang tidak berpuasa tentunya juga perlu memperhatikan asupan makanannya, baik dari segi kebersihan atau kandungannya. Karena pada saat melakukan perjalanan, orang paling sering itu terkena traveler's diarrhea atau diare karena perjalanan. Jadi misalnya karena makannya sembarang, atau udah macet mau cari tempat makan yang proper atau yang bersih nggak ada. Sementara persediaan makanan nggak ada juga, jadi akhirnya beli seadanya dan karena kurang bersih jadi diare. Atau yang kedua mungkin mengalami common cold atau flu karena kurang tidur, lama berada di dalam kendaraan, kurang gerak, dan juga demam karena misalnya dehidrasi, karena misalnya karena nanti males, takut aduh nanti kalau ke toilet ribet, jadinya saya minumnya saya kurangin, akhirnya jadi demam, kemudian jadi ada gejala dehidrasi yang lain seperti misalnya nyeri kepala dan nyeri sendi, dan juga karena duduk terlalu lama dalam posisi yang sama, kurang gerak, akhirnya kita bisa mengalami keluhan-keluhan di otot atau atau kita bilangnya di neuromuskular gitu. Mungkin itu yang bisa terjadi selama perjalanan. Atau misalnya seseorang sudah memiliki penyakit komorbid lainnya tadi, karena misalnya perjalanannya jauh, lama, kemudian lupa membawa obat, atau obatnya dibawa tapi lupa untuk dikonsumsi sehingga mengakibatkan misalnya gula darah jadi tidak teratur, karena istirahat tekanan darahnya juga jadi meningkat. Dan mungkin juga saat ini karena masih pandemi, karena berada misalnya di satu mobil, kemudian ada yang mungkin luput untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga misalnya jadi mengalami penyakit COVID itu sendiri. Itu yang bisa terjadi. Jadi memang kita harus benar-benar ya, apapun memang kalau bisa dicegah kita cegah, tapi kalau bisa jangan sampai kita justru menularkan orang lain. Kalau sudah rasanya badannya nggak enak, kita siap-siap pastikan protokol kesehatan, jangan sampai justru nanti jadinya COVID ya, malah nggak bisa berlebaran. Oke, Dok, kalau bicara tentang mudik, ini kan tadi selain memang harus ada yang di-prepare, harus ada yang kalau bisa kita lakukan. Ada tidak yang kegiatan-kegiatan yang perlu kita hindari selama melakukan perjalanan mudik? Misalnya makan terlalu banyak, ini pastinya akan membuat kondisinya justru nggak nyaman gitu ya, Dok. Atau mungkin ada juga agar nggak ngantuk sambil merokok gitu di perjalanan. Ada tidak sih kegiatan-kegiatan lain mungkin yang memang seharusnya tidak dilakukan selama melakukan perjalanan mudik? Ya, yang pertama pada saat melakukan perjalanan apapun ya, baik mudik atau perjalanan lainnya, tentunya kita harus memastikan juga bahwa saya jadi penumpang atau saya akan mengendarai kendaraan. Tentunya kalau saya yang akan mengendarai kendaraan, tentunya saya harus memastikan bahwa saya dalam keadaan sehat dan fit untuk bisa melakukan tugas tersebut atau melakukan pekerjaan untuk membawa kendaraan, karena berdampak pada keselamatan semua. Yang tidak boleh dilakukan adalah satu, tidak berangkat pada saat kita merasa tubuh kita tidak enak. Nah, kalau kita tidak enak, kita tidak boleh untuk memaksa untuk terus membawa kendaraan. Yang kedua, kita tidak boleh meminum terlalu banyak kafein. Kafein itu misalnya adanya di kopi atau ada di minuman-minuman yang energi lain yang kemudian kita mengkonsumsinya jadi, wah biar kuat saya harus minum berkaleng-kaleng. Itu nanti akan mengakibatkan misalnya kita akan berdebar-debar atau jadi kepingin kencing terus-terusan karena sifatnya menyebabkan berkemih menjadi lebih sering. Dan juga yang tidak boleh dilakukan juga pada saat kita melakukan perjalanan adalah sembarangan makan. Makannya makanan apa aja sih yang biasanya sering dimakan orang? Misalnya banyak soda, banyak makanan yang mengandung gas, terlalu pedas, sehingga nanti akan menyebabkan kembung dan gangguan pencernaan lain. Itu adalah hal-hal yang harus dihindari. Dan tentunya juga tidak melakukan tindakan atau kegiatan yang akan mengakibatkan gangguan keselamatan, misalnya di kendaraan kita
sambil membawa kendaraan kita bercanda, atau pada saat kita sudah lelah kita tidak menepi atau tidak berhenti untuk melakukan istirahat, itu sama sekali tidak boleh dilakukan gitu. Oke, jadi memang sangat tidak dianjurkan ya berkendara dengan kondisi yang tidak nyaman. Bahkan kalau bisa kadang-kadang kita salah kaprah tadi minum mungkin minuman-minuman berenergi ataupun kopi agar kafeinnya bisa membantu kita booster gitu ya agar tidak ngantuk. Justru ini bisa berbahaya karena bisa membuat kondisi badannya tidak nyaman. Oke Dok, sebelum kita lanjut kita baca dulu DM Instagram dari pemirsa di rumah dari @lisa. Pertanyaannya adalah, Dok, saya orang yang suka mabuk saat perjalanan jauh. Bagaimana ya caranya pencegahannya? Terima kasih, Dok. Ini mungkin mabuk perjalanan masuknya ya, Dok ya. Bagaimana agar bisa mencegah mabuk perjalanan? Silakan, Dok. Oke, baik. Jadi yang kita sebut sebagai mabuk perjalanan itu sebetulnya adalah mabuk gerak ya. Mabuk gerak itu pada dasarnya adalah karena adanya konflik atau perbedaan dari sensorik di tubuh kita. Jadi mata kita kan ngelihatnya ke depan sepertinya jalan, kemudian telinga kita memberikan informasi yang lain juga tentang keseimbangan, tapi misalnya semuanya itu akan pada orang tertentu akan mengakibatkan sebenarnya saya ini jalan, maju, atau diem. Jadi itu yang mengakibatkan konflik dan kemudian menimbulkan perasaan atau gangguan di tubuh yang bentuknya antara lain mual, pusing, bahkan sampai muntah dan mungkin pusing berputar. Nah hal ini harus kita hindari. Antara lain kita bisa dengan kalau memang sudah sangat dibutuhkan dan sangat mengganggu sekali, kita bisa minum obat-obatan seperti yang tersedia dan bisa didapatkan untuk mengurangi mabuk gerak. Dan juga yang kedua adalah menghindari kita untuk misalnya sambil mobilnya jalan, misalnya kita jadi penumpang, mobilnya jalan kita baca buku terus atau kita main handphone terus, ngelihat ke bawah terus gitu ya. Jadi kita sepertinya karena organ keseimbangan di telinga kita memberikan info bahwa posisi badan saya sedang ke depan, tapi mata saya kok diem terfiksasi, sehingga jadinya saya tadi itu. Jadi sebenarnya saya jalan apa maju, akhirnya timbul konflik di dalam tubuh kita, kemudian menimbulkan gangguan tersebut. Kemudian kita juga perlu untuk menghindari makanan yang mungkin akan menambah tidak nyaman gangguan daerah pencernaan kita. Jadi seperti tadi misalnya banyak makanan yang mengandung gas yang bisa potensial menimbulkan gas atau nyeri, seperti misalnya makan nangka, duren, soda, kemudian juga ada beberapa makanan kacang-kacangan yang bisa menimbulkan gas atau umbi-umbian juga. Jadi itu yang perlu kita hindari. Dan kalau bisa kita juga kita bisa untuk duduk dengan nyaman, dengan tenang, tapi tidak perlu terlalu banyak atau sering untuk menundukkan kepala seperti itu. Baik, jadi hal-hal yang perlu dicegah sebelum mungkin akhirnya kita merasakan mual atau mabuk perjalanan tadi ya, mungkin ada obat atau suplemen tambahan yang bisa diminum sebelum perjalanan, atau juga kondisi-kondisi yang bisa dicegah tadi, jangan main handphone ataupun jangan membaca buku di selama perjalanan berlangsung, apalagi kalau sampai si pengemudi yang main handphone, ini bahaya sekali ya Dok ya. Oke. Dok, kalau bicara tentang bagaimana seseorang melakukan perjalanan, ini kan banyak banget kendalanya. Kadang-kadang tadi rasanya kembung, rasanya mungkin pegal. Yang paling sering kita dengar lah masuk angin gitu ya Dok ya. Nah ini kan kadang-kadang sebenarnya kondisi yang kita nggak tahu nih, apa benar masuk angin atau sebenarnya kok ada kondisi medis lain. Nah penanganannya seperti apa? Kadang-kadang si masuk angin ini yang salah kaprah justru membuat kondisi memburuk dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Silakan Dok. Ya, sebenarnya kalau misalnya di kedokteran istilah masuk angin kan nggak ada ya. Nggak ada, betul. Jadi mungkin yang dimaksud nggak ada. Jadi mungkin yang dimaksud orang mulai merasa badan saya mulai greges, sebetulnya itu demam, kemudian kembung, itu ada gangguan pencernaan. Jadi semua itu adalah gambaran dari berbagai macam penyakit yang mungkin terjadi. Mulai dari COVID sampai misalnya yang paling ringan, common cold, atau yang lebih serius, itu semua bisa memberikan gejala yang sama. Jadi yang perlu dilakukan adalah pada saat saya melakukan perjalanan, pada saat saya mulai merasakan gangguan tersebut, kalau saya yang berkendara, saya sebaiknya berhenti. Tapi kalau saya masih jadi penumpang, saya bisa untuk mengkonsumsi obat-obatan ringan untuk mengurangi gejala-gejala saya tadi. Misalnya saya merasa agak pusing, terus demam, maka saya bisa mengkonsumsi misalnya obat
penghilang nyeri, obat penghilang demam, dan bila memang dirasa sangat tidak nyaman, inilah pentingnya kita bisa punya daftar klinik atau rumah sakit yang mungkin kita temui pada saat kita melakukan perjalanan. Atau kita bisa sekedar browsing, sekarang kan sudah banyak ya, bahkan ada aplikasi yang penunjuk arah, kita bisa di mana sih klinik terdekat atau puskesmas terdekat, karena puskesmas pasti selalu tetap buka gitu selama libur Lebaran ini, pasti akan tetap memberikan pelayanan kesehatan. Kita bisa ke sana kalau misalnya kita memang merasa badan saya nggak enak sekali, obat-obatan sudah saya coba atau saya nggak bawa obat, saya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di sana. Jadinya kita bisa mendapatkan penanganan dan kita tetap sehat serta tetap aman juga untuk melakukan perjalanan. Oke, kira-kira seperti itu ya dok ya tipsnya ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita harus jeda dulu nih dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas bagaimana untuk menjaga kesehatan selama mudik Lebaran. Dok masih bersama kami ya untuk membahas ini ya. Oke, sebelum kita memberikan tips pada pemirsa, ada yang ingin saya tanyakan sekali lagi nih dok. Dok, kalau kita bicara tentang perjalanan mudik, ada yang memang akhirnya harus berhari-hari di jalan. Nah mungkin karena kondisinya juga saat ini kerjaan di kantor kan sudah mulai aktif ya, tidak bisa mendapat cuti yang panjang. Sebenarnya kalau orang yang melakukan mudik perjalanan dalam jangka waktu yang cukup lama ini, perlu jeda berapa hari sampai dia harus kembali melakukan perjalanan kembali ke Jakarta? Ya baik, tentunya ini akan bervariasi ya pada saat kita akan melakukan perjalanan. Kemudian kan biasanya orang senangnya mepet ya. Betul. Esok hari Senin cutinya habis gitu. Biasanya baru pulang, ada yang baru pulang Minggu malam, kemudian sampai ke rumahnya Senin subuh gitu. Kemudian langsung kerja. Tentunya ini kita dari bidang kesehatan sangat tidak menyarankan. Kenapa tidak menyarankan? Karena orangnya pasti akan merasa sangat amat lelah. Betul. Kemudian nanti pada saat bekerja juga tidak maksimal dan mungkin berbahaya. Kalau di Jakarta nyampe kemudian harus bawa mobil lagi ke kantor kan bahaya. Jadi tentunya yang kita harapkan adalah setidaknya orang itu sudah berada sudah pulang, sudah berada di rumah paling tidak 1 hari sebelum misalnya masuk kerja. Misalnya Senin sudah harus masuk, setidaknya hari Minggu dia sudah sampai di rumah sehingga malamnya bisa mendapatkan istirahat yang cukup, minimal tidur 8 jam. Sehingga itu bisa memberikan kesegaran bagi tubuh dan tentunya beristirahat yang cukup juga. Jadi sangat tidak disarankan untuk ngepas-ngepasin waktu untuk pulang gitu. Sehingga yang harus kita atur adalah berapa lama sih kira-kira perjalanan, maka saya mungkin harus mempercepat pulang saya sehingga saya tidak langsung bekerja pada saat saya sampai di Jakarta atau di tempat pekerjaan saya lagi. Setidaknya kita bisa 24 jam kita sudah sampai di rumah atau di tempat asal lagi untuk setidaknya mendapatkan tidur 8 jam minimal gitu. Oke, jadi memang sebaiknya jangan mepet-mepet ya. Nanti waktunya saat di pekerjaan atau di kantor jadi justru badannya nggak enak, badannya lelah. Apalagi kalau ini mudiknya jauh gitu ya, berhari-hari ini pastinya sangat-sangat membutuhkan istirahat yang tepat. Kalau cuma mudiknya ke Sleepy sih nggak apa-apa ya. Oke, nah dok kita kasih tips nih untuk pemirsa di rumah ya, bagaimana sih, apa saja sih yang perlu dilakukan sebelum melakukan perjalanan mudik atau selama perjalanan mudik. Yang pertama adalah makan makanan yang sehat sebelum melakukan perjalanan. Silakan dok. Ya, jadi yang pertama adalah kita sebelum mudik kita harus memastikan diri saya sudah cukup fit untuk bisa melakukan perjalanan. Kemudian yang kedua adalah kita juga bisa meningkatkan kebugaran tubuh kita dengan mulai melakukan olahraga ringan sebelum kita akan melakukan perjalanan, khusus perjalanan jauh. Nah, bagaimana dengan konsumsi makanan itu sendiri? Tentunya juga harus diperhatikan. Kita juga tadi kembali bahwa karena saya akan melakukan perjalanan, jangan sampai saya mengalami gangguan pencernaan. Jadi makanan saya harus saya jaga. Tidak banyak yang pedas, tidak banyak yang akan merangsang pencernaan, tidak makan makanan atau minuman yang menimbulkan gas juga seperti soda, buah-buahan yang ada gasnya juga. Dan kemudian mempersiapkan stamina juga dengan istirahat atau tidur yang cukup juga sebelum
sebelum kita melakukan perjalanan tadi dan menyiapkan obat-obatan yang memang dibutuhkan oleh saya dan mungkin anggota keluarga yang lain, baik itu anak atau misalnya ada orang tua. Dan mungkin yang paling penting adalah kita membawa hal-hal yang bikin kita bisa enjoy di jalan tanpa membahayakan. Misalnya kita bisa walaupun tidak disarankan untuk terlalu sering menonton ya, tapi bisa sesekali menonton di gadget kita, mendengarkan musik, atau membaca buku, atau untuk anak-anak kita bawakan mainannya. Demikian. Oke, jadi memang perlu dihindari nih makanan-makanan yang bisa menyebabkan adanya gangguan pencernaan. Makanan terlalu pedas, atau makanan atau minuman yang menimbulkan gas. Jangan justru sangunya ini soft drink gitu ya dok, ya ini justru malah sebah di sepanjang perjalanan. Oke, selanjutnya sebelum melakukan perjalanan sebaiknya tidur yang cukup. Jangan sampai justru ini membuat kendala baru karena terlalu mengantuk. Silakan dok. Seperti tadi saya jelaskan bahwa yang penting tidur adalah 8 jam yang cukup sehingga kita dapat maksimal untuk beristirahat dan mengembalikan semua fungsi tubuh. Nah, pada saat yang akan melakukan perjalanan masih dalam bulan puasa tentunya kita pasti akan bangun di saat sahur, kemudian mungkin tidur kita akan berkurang. Nah, kalau kita memungkinkan untuk beristirahat, kita bisa memanfaatkan yang tadi, power nap, atau bila memang pada saat melakukan perjalanan kita merasa sangat lelah, kalau memang harus berhentilah untuk tidur minimal atau paling tidak setidaknya 1 jam untuk bisa mengembalikan kesegaran tubuh kita, sehingga kita bisa tetap aman dalam melakukan kegiatan kita. Seperti itu. Oke, jadi kalau memang memungkinkan, apalagi kita harus bangun sahur ya, mungkin tidur lebih cepat akan jadi solusi yang tepat. Jangan sampai karena takut kesiangan justru benar-benar tidak tidur karena memang mau berangkat habis sahur. Ini mungkin justru akan membahayakan ya dok ya. Dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga semua tips yang dokter berikan bisa dipergunakan, bisa diaplikasikan dan berguna untuk para pemudik ya. Dokter, tetap jaga kesehatan, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Terima kasih dok. Baik pemirsa, itu dia tadi. Kita sudah bahas banyak hal seputar mudik, mulai dari peregangan, bagaimana kita membuat badan kita agar tidak pegal, tidak kaku selama kita mungkin dalam perjalanan mudik. Kita juga sudah membahas bagaimana menjaga kesehatan selama mudik, mulai dari pencegahan, bagaimana kalau ternyata kita harus melakukan perjalanan dan ngantuk gitu ya, kita harus istirahat. Apalagi kalau kita sampai ada gangguan kesehatan seperti diare atau mungkin ada rasa pusing. Nah, ini memang benar-benar perlu penanganan medis yang tepat. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa berguna untuk Anda. Selamat mudik, selamat menemukan satu euforia yang baru karena harus bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Oke, saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Bincang Sehati live jam 10 pagi dari Senin hingga Jumat dan tayang ulang jam 11 malam hanya di Daya TV. Sampai jumpa.